Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya mengenai pertemuan kita yang selanjutnya, itu mengenai hakikat bahasa Indonesia ya sebagai bahasa persatuan ya. Nah, hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Nah, kenapa sih harus ada bahasa Indonesia? Kenapa sih harus ada bahasa persatuan? Ya. Nah, inilah ya sedikit penjelasannya. Nah, bahasa Indonesia memiliki peran yang fundamental, peran yang sangat penting ya, sebagai bahasa persatuan ya bagi seluruh masyarakat Indonesia yang beragam, yang latar belakang suku, budaya, asal daerah ya. Sebagai bahasa penghubung, bahasa Indonesia membawa misi mempersatukan bangsa Indonesia ya. Nah, sejarah bahasa Indonesia ya sebagai persatuan. Nah, ini kemarin kita udah bahas ya bahwa kita ini memang berasal dari bahasa Melayu, yaitu orang-orang Riau ya, bahasa Riau ya. Lalu berkembang sama berabad-abad sehingga menjadi lingua franca ya, perdagangan dari komunikasi antar etnis. Nah, pemilihan bahasa Melayu ini pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia sebagai perwujudan identitas dan persatuan bangsa Indonesia yang beragam ya. Nah, pengembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan ya, bahasa Indonesia terus berkembang ya dan dikembangkan dan diperkaya ya dengan menjadi bahasa resmi negara, bahasa komunikasi, bahasa pendidikan, dan bahasa kebudayaan ya. Nah, lalu peran bahasa Indonesia dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sebagai pemersatu masyarakat, nah, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang mempertemukan beragam suku, etnis, budaya di seluruh Nusantara, membangun rasa persatuan dan kebersamaan ya. Lalu pengikut nasionalisme sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia menjadi media untuk menanamkan semangat kebangsaan, kebanggaan, dan identitas nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bahasa pemersatu pendidikan ya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar seluruh jenjang pendidikan nasional memungkinkan terciptanya interaksi dan integrasi di kalangan pelajar ya. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa administrasi. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam seluruh aspek administrasi, pemerintahan, dan kegiatan kemasyarakatan di Indonesia. Nah, lalu bahasa Indonesia merupakan bahasa mengantar wajib dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan yang kuat sebagai bahasa persatuan ya. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pertama, bahasa resmi pemerintahan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam administrasi negara. Jadi alat komunikasi resmi antara pemerintah dan warga. Bahasa pendidikan nasional itu bahasa yang digunakan untuk perguruan tinggi ya. Nah, ini sama ya teman-teman. Lalu bahasa kebudayaan itu bahasa yang menjadi sarana untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia. Maaf. Bahasa komunikasi formal ya. Dalam konteks formal, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan seperti pidato, laporan, surat menyurat, dan lain-lain. Nah, pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Pelestarian, menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas negara, adanya pembinaan, meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
lalu ada pengembangan, memperluas fungsi dan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang, lalu upaya pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mencakup 3 aspek utama, yaitu pelestarian, pembinaan, ya, dan juga pengembangan. Ini bertujuan untuk mempertahankan status bahasa Indonesia, meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik, serta memperluas pemanfaatan bahasa Indonesia di berbagai sektor kehidupan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Pertama, pendidikan formal. Nah, ini dalam pendidikan formal kita di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi agar tidak adanya miskomunikasi antara yang mengajar dengan yang diajar, ya. Nah, ini juga merupakan sebagai bahasa penelitian dan akademik. Dalam dunia akademik, bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan karya ilmiah seperti jurnal-jurnal ilmiah, pengabdian pada masyarakat, dan penulisan-penulisan lainnya, ya. Nah, tesis, disertasi, dan publikasi hasil penelitian, ya. Lalu pengajaran dan instruksi, ya. Di dalam kelas, bahasa Indonesia digunakan oleh guru sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan materi pelajaran, ya. Lalu peran resmi, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa resmi administrasi negara. Semua kegiatan pemerintahan mulai dari surat menyurat, rapat hingga pelaporan dan dokumentasi, ya. Lalu sebagai standar komunikasi. Nah, dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa administrasi menjadi standar komunikasi formal antara pemerintah dan masyarakat dalam urusan birokrasi dan layanan publik, ya. Integrasi nasional, nah, sebagai alat untuk menyatukan nasionalisme di Indonesia. Nah, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa administrasi negara mendukung integrasi nasional dengan menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya dalam satu sistem pemerintahan yang terstruktur. Lalu sebagai keteraturan administrasi, ya. Nah, keteraturan administrasi ini adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi negara memastikan keteraturan, efisiensi, dan konsistensi dalam pengelolaan layanan publik dan proses pengambilan keputusan pemerintah. Nah, komunikasi formal, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi resmi dalam konteks formal seperti dalam kegiatan pemerintahan, ya, bisnis pendidikan, dan acara-acara resmi lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi standar dalam komunikasi resmi, menjaga keseragaman dan etika berbahasa. Bahasa nasional sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu masyarakat Indonesia yang heterogen, memfasilitasi interaksi dan integrasi antar kelompok. Nah, lalu akses informasi, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi, ya, memastikan informasi dan layanan. Ya, kenapa? Memastikan layanan pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, ya. Jadi kalau misalkan nih ada perbedaan bahasa ya antara pihak pemerintah dengan rakyatnya pasti nggak akan nyambung, ya. Komunikasi akhirnya terputus, ya. Ketika komunikasi terputus maka yang terjadi adalah ya tidak adanya komunikasi dan akhirnya sering terjadi salah paham antara pemerintah dengan rakyatnya, ya. Oleh itulah perlu alat penyambung yaitu bahasa, ya. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa pembangunan nasional. Nah, sebagai bahasa pembangunan. Bahasa komunikasi pembangunan. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan informasi dan membahas isu-isu terkait pembangunan nasional. Bahasa dokumentasi proyek. Semua dokumen, laporan, dan kontrak terkait proyek-proyek pembangunan nasional menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa koordinasi lintas sektor. Berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, infrastruktur, dan sosial budaya
menggunakan bahasa Indonesia untuk berkoordinasi dan menyelaraskan program-program. Sebagai bahasa sosialisasi kebijakan, pemerintah menggunakan bahasa Indonesia untuk menyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pembangunan kepada masyarakat. Nah, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana penyebaran kebudayaan, ya. Jadi ketika kita berjalan ya, berkeliling Indonesia ini, dan kita sambil melakukan kunjungan antar budaya gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan bahasa Indonesia agar adanya komunikasi antar budaya yang ada di Indonesia ini ya, antara budaya Jawa dan budaya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah, melalui bahasa Indonesia, karya-karya seni, sastra musik, dan budaya tradisional Indonesia dapat disampaikan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Bahasa Indonesia juga menjadi media dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Berbagai ekspresi kebudayaan seperti upacara adat, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal dapat dilestarikan dan diwariskan melalui penggunaan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan masyarakat multikultural ya. Nah, kita ini ada masyarakat yang berbagai macam jenis kultur yang ada. Nah, Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keragaman masyarakat Indonesia ya. Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya yang hidup saling berdampingan. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat pemersatu masyarakat yang majemuk ya. Lalu komunikasi lintas budaya. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia dapat saling memahami dan berinteraksi dengan lancar, meminimalkan potensi konflik akibat perbedaan latar belakang ya dalam komunikasi ya. Lalu pemeliharaan kekayaan budaya. Bahasa Indonesia juga berperan dalam melestarikan keragaman budaya daerah dengan menjadikannya bahasa pemersatu yang dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat. Nah, lalu tantangan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, munculnya bahasa-bahasa asing dan juga dari dalam Indonesia itu sendiri, yaitu adanya banyak bahasa yang berkembang di dalam negara Indonesia itu sendiri, ya. Oh, terputus ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini yang ada siapa aja nih? Ada saya, ada Christoph, Gabriel, Pratewi, Rahayu, Selin, Hanifah Salwa, Raya Zahwazizah, ada Vincent Saneti, Alex Irfan Rivaldo, Alma Atanti, Atan Revandi, Elsan, Flora, Galang Harum Cahya, Kaila, Khaira Denar Ayu, Khair Rahma, putus sih. Oh, turun ya, tiga. Latifa Dewi, Latifa Anggreni Mahendro, Muhammad Radit Iqbal, Muhammad Samil, Nasya Aliyah Rahma Aulia, Raya Mauza Robbani, Resi Nirmala, Ririn Fadilah, Saskia Citra Febriana, Safia Desriana, Sherlin Nur, Indah Sari, Seraya, Siren Bintang Putri, Yasmin Mutia Nafisah, lalu Zevanya Alexandra ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Tadi setelah absen ya. Nah, pengembangan bahasa Indonesia. Nah, juga ada pengaruh dari bahasa asing ya. Selain ada
dari dalam sendiri banyaknya bahasa yang digunakan ya, dan bahkan ya mohon maaf ya, terkadang bahasa daerah itu lebih lengkap daripada bahasa Indonesia ya. Dan banyak sekali serapan-serapan baru yang berasal dari bahasa daerah ya, dan juga dari bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini sekarang mulai mendominasi ya. Kenapa sih? Karena hampir setiap alat-alat komunikasi atau mungkin alat-alat elektronik ya itu menggunakan bahasa Inggris ya, sehingga masyarakat kita menjadi lebih familiar dan bahkan menjadi lebih friendly dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, tadi saja saya menggunakan kata familiar, itu kan dari bahasa Inggris ya, menjadi lebih dekat gitu ya, lebih rasanya itu lebih berteman lah dengan bahasa Inggris ya. Nah, ini mendapat mendominasi menggunakan bahasa Indonesia di berbagai sektor. Ketiga, kemampuan berbahasa Indonesia yang masih bervariasi di kalangan masyarakat. Nah, terutama di daerah-daerah terpencil, yaitu masih menggunakan bahasa-bahasa yang bercampur dengan bahasa daerahnya masing-masing. Ya, coba aja kalau usah di daerah terpencil ya. Di pusat kota Jakarta, ya itu kan ada bahasa gaul, ya kan. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa gaul itu menjadi bahasa yang udah biasa gitu ya. Contoh misalnya kata banget ya. Kata banget itu sering sekali di ini kan jadi apa bet ya kan. Wah murah beut lah, murah beut ya kan. Nah, padahal maksudnya murah banget gitu, sangat murah gitu ya. Nah ini aja artinya nih apa kalimat ini bisa macam-macam ya, sangat murah, murah banget, murah beut, nah, murah beut ya kan. Itu artinya sama ya. Nah itu apa di dalam bahasa Indonesia itu ada berbagai macam bahasa ya yang digunakan ya. Yang mana yang formalnya? Nah ini sekali kita jadi bingung formalnya yang mana. Kenapa? Karena sering sekali kita tuh menggunakan yang informal, sekarang informal itu menjadi lupa ya. Nah, untuk mengetahui yang formalnya mana, kita kalau ada kata sangat, ya itu biasanya apa? Kata sifat, ya. Nah, berarti memang murah itu, ya, itu adalah kata sifat. Sehingga yang cocok itu memang sangat murah. Yang formal itu adalah sangat murah. Kenapa? Karena struktur bahasa Indonesia itu adalah dia itu dijelaskan menjelaskan ya. Nah, jadi dia itu dijelaskan kata murah itu ya, itu dijelaskan oleh kata sangat gitu ya. Nah, saya itu tantangannya ada penggunaan bahasa Indonesia yang tidak konsisten ya. Nah, terkadang kita menggunakan bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa. Nah, ini menjadi apa? Menjadi kita lupa yang Indonesianya yang mana gitu ya. Nah, kayak tadi saya itu menggunakan kata friendly kan. Friendly itu kan bahasa Inggris ya, menjadi sangat familiar. Nah, familiar itu kan juga bahasa Inggris juga. Family itu artinya pasti kekeluargaan ya. Maksudnya keluarga itu maksudnya apa? Menjadi sangat dekat seperti keluarga gitu ya. Familiar itu maksudnya seperti keluarga. Nah, kita punya keluarga kan pasti dekat ya kan. Nah, maksud itu menjadi bahasa yang sangat dekat gitu ya, bahasa Inggris itu. Nah, lalu upaya pemeliharaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama adalah adanya pendokumentasian. Jadi harus didokumentasikan. Seperti ada kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Mana yang menjadi formalnya, mana yang tidak formalnya ya. Lalu pembukuan kaidah. Tetapkan dan memperkuat kaidah-kaidah baku bahasa Indonesia melalui penyusunan pedoman dan aturan yang jelas. Lalu sosialisasi penggunaan, menggalakkan kampanye dan program-program untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu integrasi kurikulum. Nah, ini memastikan bahasa Indonesia terintegrasi secara komprehensif dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang ya. Dan peran masyarakat dalam menjaga bahasa Indonesia. Pertama, pemahaman masyarakat ya, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, sehingga bahasa Indonesia itu menjadi tersiar ya, dan juga menjadi tersosialisasi ya. Nah, penggunaan aktif, masyarakat perlu secara aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan formal maupun informal.
adanya kecintaan dan kebanggaan ya. Masyarakat harus menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas budaya dan nasional. Nah, bagaimana peran-peran kebijakan pemerintah dalam pembinaan bahasa Indonesia? Nah, peran pemerintah mainkan peran penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan. Nah, pemerintah melalui Badan Bahasa menyusun kebijakan, peraturan dan pedoman pembinaan ya. Nah, ini mencakup standarisasi tata bahasa, kosakata dan ejaan. Nah, selain itu pemerintah juga berkomitmen untuk memelihara dan melestarikan bahasa Indonesia melalui berbagai program seperti pendokumentasian ya. Lalu sosial budaya. Nah, ini pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi dan kampanye menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai ranah termasuk media, pendidikan dan komunikasi publik ya. Nah, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi simbol, identitas, dan kebanggaan nasional yang menjadi pengikat bagi masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama. Penggunaan bahasa Indonesia mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negara. Nah, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat jati diri bangsa. Ia digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Menggunakan bahasa Indonesia yang konsisten dan tepat dapat mempromosikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, pengaruh globalisasi ini ya. Nah, ini kita sekarang ini mau tidak mau harus terkontak secara internasional. Kenapa? Karena kita ini sekarang sudah zaman teknologi. Zaman teknologi ini bisa menjadikan satu dunia ini seperti sebuah kampung kecil gitu ya. The world like a small village ya. Nah, ini bahasa Inggris tuh kan. Nah, ini gara-gara keseringan kontak internasional, akhirnya tercampur-campur bahasanya ya. Nah, campur-campur dengan bahasa Melayunya Malaysia, tercampur-campur dengan bahasa Inggris ya, sehingga bahasa Indonesianya juga jadi luntur ya. Nah, pengaruh globalisasi ini sangat memiliki peran yang sangat besar gitu ya dalam serapan dan juga menggeser bahasa Indonesia itu sendiri ya. Nah, kontak internasional ini terjadi karena ada perkembangan teknologi ya. Ini jadi saling terkait antara perkembangan internasional itu terjadi dan didukung ya dengan adanya teknologi canggih ya berupa smartphone yang mana sekarang kita dapat berkomunikasi hanya dalam jangka waktu yang singkat ya. Nah, dan kita bisa berkomunikasi dengan cepat gitu kan. Nah, ini permainan dari perkembangan teknologi. Lalu keberagaman bahasa. Globalisasi memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan istilah-istilah dari berbagai budaya. Namun juga dapat mengancam keberadaan bahasa daerah ya. Memang satu sisi ya bahasa Indonesia itu memang bisa menjadi mempersatukan, tapi juga bahasa daerah itu juga penting juga ya. Nah, ini harus memiliki kemampuan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa daerah juga ya. Nah, apa sih pentingnya, yaitu memperkuat identitas nasional ya. Bahasa Indonesia menjadi pilar penting dalam memperkuat identitas jati diri bangsa Indonesia yang beragam. Proses modernisasi dan globalisasi. Nah, bahasa Indonesia harus terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Mendukung pembangunan nasional. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama dalam berbagai bidang pembangunan dan kemajuan negara ya. Masa depan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sangat cerah. Dengan terus memperkuat perannya sebagai identitas nasional, menghadapi proses modernisasi dan globalisasi, serta mendukung
On cam, on cam. Nah, ini ya kita lanjut ya. Nah, jadi masa depan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara itu sangat cerah ya. Dengan terus memperkuat peranannya sebagai identitas nasional menghadapi proses modernisasi dan globalisasi. Seharusnya kita ini sebagai bangsa Indonesia ini bisa lebih cepat dalam mengembangkan bahasa Indonesia ke negara-negara lain. Kenapa? Karena kita sendiri, teman-teman, tahu nggak, wilayah kita ini Indonesia ini sangat besar dan luas loh. Ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kita ini kita sendiri aja, Indonesia itu sendiri saja, itu ibaratnya sudah menjadi perwakilan berbagai macam negara yang ada di dunia ya. Jadi ketika kita ini sudah kuat ya, jadi negara itu pasti akan mengikuti. Nah, kesimpulan dan refleksi. Bahasa Indonesia telah terbukti menjadi kekuatan pemersatu bangsa yang sangat penting sebagai bahasa nasional ya. Nah, ini ya, jadi refleksi itu adalah Indonesia ini terbukti menjadi kekuatan pemersatu ya. Oke, mungkin itu mengenai sedikit materi ya. Dan apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Dan ini mengenai perkuliahan, kita kan akan UTS ya di bulan ini ya, akan UTS di bulan ini dan pastinya harus 7 kali pertemuan, sedangkan kita baru ada 3 atau 4 ya. Nah, masih ada banyak kekurangan kita ya, sehingga UTS itu udah tanggal 21 ya. Nah, sehingga ada kebijakan nanti akan ada pembelajaran online ya, mungkin bisa dengan media YouTube yang biasa saya lakukan aja teman-teman ya. Karena kan kalau media YouTube itu kan teman-teman itu bisa mengatur waktunya masing-masing ya. Bisa mengatur waktu teman-teman itu yang berbeda-beda ya, sehingga tidak lagi kita kesulitan dalam menentukan waktu mana nih yang paling tepat nih. Itu pasti kan sulit ya. Itu pasti sulit banget ya. Kenapa? Karena kalau kita harus menentukan di sini kan ada 37 ya. Ada 36, 37 orang. Nah, pastinya dari 36 ini ya pasti akan punya waktu yang berbeda-beda ya. Nah, ada waktunya yang saya bisanya hari ini Pak, ya. Sehingga akan sulit. Tapi kalau misalkan setiap orang itu dia bisa mengakses ya, bisa melihat berdasarkan keluangan waktu masing-masing, itu pasti akan sangat mudah ya, yaitu dengan cara merekam dan di YouTube-kan dan di-share linknya ke teman-teman ya. Ya, mungkin itu ada yang mau ditanyakan mengenai materi ya tentang bahasa Indonesia ya. Ada yang ingin ditanyakan kah teman-teman? Halo? Kalau tidak ada ya mungkin nanti materi bisa saya share ya ke teman-teman ya, dan kita tutup ya. Gimana? Tidak ada? Oke. Kita tutup saja dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.